Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D Ilmu Kealaman Dasar ingin mempresentasikan tentang metode ilmiah sebagai ciri IPA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dania Maharani dengan NPM 2021 1450 1069. Metode ilmiah sebagai ciri IPA. Yang pertama, metode dan sikap ilmiah. Yang kedua, pengertian IPA. Yang ketiga, relativitas IPA. Dan yang keempat, IPA bersifat dinamis. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik atau suatu prosedur tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi singkatnya, metode ilmiah adalah pendekatan atau cara yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Metode ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 1. Rasional, yaitu suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar. 2. Empiris, yaitu suatu sumber pengetahuan yang diperoleh informasi yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan sesuatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Atau empiris adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial berdasarkan dari pengalaman menggunakan indera atau suatu penelitian. Biasanya berdasarkan dari pengalaman sehari-hari seperti fakta a posteriori, yaitu fakta dari kesan indera yang ditemukan melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. 3. Sistematis, yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab, akibat, menyangkut objeknya. Berarti suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang sederhana sampai kompleks. Perkenalkan, nama saya Cika Marinda Putri, NPM saya 2021 1450 1068. Langkah-langkah yang terdapat pada proses ilmiah. 1. Perumusan masalah, yaitu masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Masalah timbul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kepekaan terhadap kesenjangan yang terjadi mempengaruhi kemudahan seseorang menemukan masalah yang dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan, ketertarikan, dan perhatian untuk mempermudah memecahkan masalah. 2. Mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah yang sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pusaka. Untuk memperoleh teori-teori yang bersifat umum, untuk pemecahan masalah, kita bersifat khusus. Ada yang namanya penalaran deduktif. Kita harus pintar memilih teori-teori yang sesuai atau tepat untuk mendekati permasalahan yang telah dirumuskan. 3. Pengajuan hipotesis, yaitu kerangka pemikiran sementara yang menjelaskan hubungan antara unsur-unsur pembentuk suatu karangan masalah. 4. Deduksi hipotesis, langkah perantara menjembatani permasalahan rasional, identifikasi fakta-fakta dalam hubungannya dengan hipotesis yang diajukan, hipotesis yang dirumuskan, teori ilmiah yang sudah ada biasanya pada penelitian kuantitatif. 5. Menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan deduksi hipotesis. Jika fakta hipotesis, maka hipotesis yang diajukan adalah benar atau diterima karena didukung dengan fakta yang ada. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis akan ditolak.
Keterbatasan metode ilmiah. Keterbatasan 1. Terlalu bergantung pada objek yang ada. 2. Kurang valid karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. 3. Membutuhkan waktu yang lama karena penelitian dilakukan secara berulang. 4. Membutuhkan biaya yang sangat mahal. 5. Metode ilmiah, ilmu pengetahuan ilmiah, data, pengamatan panca indera, keterbatasan menangkap suatu fakta. 6. Kesimpulan dari data yang tidak benar. Kebenaran bersifat tentatif, benar manakala belum ada yang menolak kesimpulan itu. 7. Tidak bisa menjangkau baik dan buruk atau sistem nilai keindahan, bahkan menjangkau untuk menguji adanya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Hafiz. NPM saya 202114501036. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis. Yang kedua, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Yang ketiga, menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Ciri-ciri khas ilmu. Yang pertama, objektif, yaitu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Metodik, harus mencapai keseluruhan yang secara logis koheren. Adanya sistem dalam penelitian atau metode. Yang kedua, sistematik, yaitu berbagai keterangan dan data tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan dan ketergantungan. Yang ketiga, universal, yaitu berlaku kepada semua orang atau semua orang di dunia. Yang keempat, analitik, yaitu membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan masing-masing. Yang selanjutnya, verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Sikap ilmiah. Yang pertama, mencintai kebenaran yang objektif dan adil. Yang kedua, menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut. Yang ketiga, tidak percaya pada tahayul, astrologi, maupun untung-untungan. Yang keempat, ingin tahu lebih banyak. Yang kelima, tidak berpikir secara prasangka. Yang keenam, tidak percaya kebenaran tanpa bukti. Yang ketujuh, optimis, teliti, dan berani menyatakan kesimpulan yang menurut keyakinan adalah benar. Pengertian IPA. IPA merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan berdasarkan gejala kebendaan, terutama berdasarkan pengamatan dan induksi atau pengetahuan teoretis yang diperoleh dengan metode khusus. IPA adalah suatu pengetahuan teoretis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, demikian seterusnya, di mana setiap langkah saling berkaitan. Sejak digunakan metode ilmiah dalam penelitian ilmiah, maka dimulailah IPA modern yang berkembang pesat. Perintis IPA modern yang pertama, Galileo Galilei, Isaac Newton, Robert Boyle, Antonio Laurent. Relativitas IPA. Yang pertama, fenomena yang sama terkadang dideskripsikan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, fenomena gerakan matahari terbit dan terbenam dari timur ke barat. Yang ketiga, relativitas timbul dari pengamat yang terlibat dalam fenomena itu atau sebagian saja. Yang keempat, pengamat pohon bergerak di dalam kereta berbeda dengan pengamat yang berada pada jeep.
Dan yang terakhir, IPA bersifat dinamis. Yang pertama, IPA berasal dari pengamatan dan pencatatan gejala alam maupun percobaan. Yang kedua, dari teori yang ada, eksperimen kembali sebagai data pendukung teori lama. Jika tidak sesuai atau cocok, perlu disusun teori baru. Yang ketiga, pengetahuan selalu bertumpu atas dasar-dasar sebelumnya dalam kerangka yang bersifat kumulatif, konsisten, dan sistematis. IPA berkembang secara dinamis. Yang keempat, proses IPA dinamis karena menggunakan metode ilmiah, teori, dan eksperimen saling terkomplementer. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.